Inilah idaman hatiku. Baik, Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam kebajikan, salam budaya. Baik, di sini kami dari kelompok 10 akan mewawancarai seorang owner dari kos Pulau Pinggangan dengan Ibu Suci. Baik, sebelum kami memulai wawancara, terlebih dahulu kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Diputu Wahyu Sansara dengan NIM akhir 101 dengan teman saya. Baik, perkenalkan nama saya Ipomang Gede Arsa dengan NIM akhir 079. Selanjutnya, Baik, dengan saya perkenalkan nama saya Pawan Dari Surya dengan NIM akhir 077. Baik, mohon izin Ibu untuk mewawancarainya, untuk apa latar belakang Ibu untuk memutuskan untuk membuka kos-kosan ini? Ini pertama itu ya karena memang dari banyaknya orang yang mencari tempat tinggal. Di samping itu karena di sini itu kan ada kampus baru yang itu kampus STHN, tapi kebanyakan juga yang nyarinya yang dari kampus Bilang Dalem. Itu yang pertama melatar belakangi. Ya kebetulan punya tempat juga di pinggir jalan. Itu aja sih. Untuk selanjutnya, berapa lama Ibu ini menjalankan usaha kos ini? Kalau menjalankan kos ini dari 2015 sampai sekarang 9 tahunan. 9 tahunan. Itu juga dimulai dari 14 kamar, kemudian nambah lagi 6 kamar sama ruko 2 kamar. Pemilik kos di sini. Nah, jadi di sini saya mau bertanya tentang di sini. Bagaimana Ibu mengatur peraturan yang ada di kos ini dan juga kebersihan kos dan keamanan di area kos di sini. Jadi untuk pertama itu untuk masalah peraturan dari masing-masing kamar kos itu ditetapkan berdasarkan dari penilaian teman kosnya. Jadi dia tidak ingin adanya keributan, makanya ibu itu membatasi untuk datangnya tamu itu berkisar paling malam sampai jam 10. Kemudian orang yang datang pun tidak boleh lebih dari 10 orang. Jadi maksimal yaitu 6 orang lah. 6 sampai Ya 6 orang lah. Untuk yang satu kamar maksudnya. Kalau dia 2 kamar misalnya sama-sama teman kan beda halnya. Maksudnya yang satu 6 orang, yang satu 6 orang kan 12. Tapi kan kita tidak bisa menyalahkan oh itu bukan lebih jadinya karena dia kan beda kamar. Walaupun dia satu jurusan. Tapi kan nah, jadi terus untuk keamanan misalnya kita pasang CCTV biar tidak adanya pencurian. Terus di samping itu juga untuk mengecek apakah ada orang lain yang tidak ngekos tapi tinggal di situ. Itu terus untuk apa namanya itu diulang pertanyaan sekali. Dan ada yang lagi satu fasilitas kebersihannya. Nah, untuk kebersihannya itu menerapkan nanti kan ada yang tukang bersih-bersih, ada yang ambil sampahnya, terkecuali untuk yang di atas itu ibu anjurkan dia bawa langsung ke bawah. Nanti yang untuk di bawah yang bawa keluar itu ibu. Itu sudah jelas. nah, jadi untuk pertanyaan yang kedua itu berapa sih biaya kos per bulannya itu Bu? Di sini kan ada yang ngambil bulanan, ada yang ngambil tahunan juga. Kalau untuk yang ngambil tahunan, kebetulan ada 2 orang sih yang ngambil, 3 orang yang ngambil tahunan. Itu biasanya itu kasih kemurahan cuma 1 bulan costingnya. Kalau yang apa namanya untuk biaya per bulannya itu ibu ambil 500.000 ada, 600.000 ada. Nah bedanya dia kenapa
600.000 itu karena luas kamarnya beda, kemudian fasilitas dapurnya lebih luas juga. Oke. Terus untuk fasilitas yang disediakan masing-masing kamar itu sudah lengkap. Ada tempat tidur, tapi itu matresnya, kemudian ada meja belajar, langsung tempat isi penyimpanan barang. Ya, terima kasih ya Bu. Terima kasih atas Ibu. Saya Wahyu ingin bertanya sedikit tentang kos di sini. Yang pertama yaitu bagaimana cara Ibu mempertahankan kualitas atau pelayanan di sini. Itu saya himbau juga kepada yang ngekos, ya sama-sama juga untuk kebersihannya. Kemudian yang kedua, mentaati peraturan yang sudah disediakan. Itu saja sih. Jadi jika ada misalnya orang yang ribut gitu di sini, ada yang bermasalah, itu gimana cara Kan kita lihat dari cek CCTV siapa sebenarnya yang dahuluan yang bikin masalahnya itu. Pasti dia kalau bertengkar itu di luar, nggak di dalam kamar, itu masalahnya. Lagi satu, apakah di sini ada promosi atau diskon pada saat pertama waktu ini? Yang pertama kali, kalau pertama kali sih memang waktu itu kan masih COVID waktu itu, makanya bapaknya menurunkan harga sih di 4,5. Jadi yang 4,5 itu sekarang kan jadi yang 500 gitu. Tapi di awal dia 4,5. Nah karena dia itu dari awal terus sampai di sini sampai akhir dia kuliah, kita tetapkan nggak ikut dia naik, tapi kan. Jadi dia kalau dia sudah masuknya itu di 450, terus dia itu ngikutin walaupun yang lainnya naik, dia tetap segitu asalkan dia tidak pindah kamar. Kalau dia pindah kamar berarti dia mengikuti aturan baru, walaupun masih status lingkungan di sini. Berarti jika ada yang kayak gini lagi satu, kan orangnya kos, habis itu ada temannya yang ikut tinggal di sana, gimana cara itu? Nah, ikutnya dia tinggal itu tergantung berapa lama. Kalau dia lebih dari 2 minggu atau maksimal dari 2 minggu di sini, ibu kenain ongkos di air dan listrik. Misalnya kan keluarga misalnya. Kalau keluarga itu nggak mungkin ya sampai 2 minggu. Minimal dia itu paling 1 minggu lah, jadi kan nggak kena. Pokoknya kalau dia itu ikutnya sampai 2 minggu dan dia itu nggak ngelapor sama ibu orang setiap hari cek CCTV dan kamar ini ada kelebihan orang gitu. Jadi ibu cek lewat itu aja. Ini gimana statusnya, temennya nginap apa tidak? Kalau dia bilang nginap, mau berapa lama? Soalnya ini nanti ibu akan kenain untuk biaya air dan listrik. Karena di kamar kita memang tidak kena dia. Berapapun dia ngajak orang, kita tidak kena. Cuma di listrik airnya itu dikenain. Ya. Terima kasih Bu. Baik, hari ini saya tutup wawancara saya hari ini bersama Ibu Suci tentang bisnis kos di sini. Baik, terima kasih teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam kebajikan, dan salam harmoni. Baik, saya tutup wawancara hari ini dengan para Mas Santi. Oh, Santi.